sini itu yang orang kenal sebagai Milky Way. Ya, Milky Way atau Bima Sakti. Itu isinya bintang semua. Jadi satu titiknya itu, setiap titik di langit ini adalah bintang. Yang bisa ngitung jumlahnya dan betul saya kasih hadiah. Jadi ini setiap satu titiknya adalah satu bintang. Nah, bagaimana orang mengenali bintang-bintang itu? Yang pertama adalah tentunya berdasarkan terangnya, ya kan? Karena kan beda terangnya, Pak. Ya. Terus kalau kita lihat di antara terang bintang itu juga bisa dilihat ada bintang yang tidak berkedip. Bapak bisa melihat ada bintang yang berkedip? Mana, Pak? Hampir semuanya berkedip, ya. Hampir semuanya berkedip karena apa? Karena semuanya bintang. Tapi nanti kita akan lihat ada bintang yang berkedip. Bintang kedua. Nah, termasuk ini bintang kedua. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau misalkan orang dulu ingin mengatakan itu bintangnya bagus, bintang yang mana? Kan banyak, ya kan? Orang butuh yang namanya koordinat, kan itu. Kita ingin menyatakan bintang yang di sana itu posisi yang mana sih? Nah, orang punya kesepakatan pertama kali yang paling sederhana adalah koordinat horizon. Nah, bisa nah, ini koordinat horizon. Jadi bintang itu, langit itu dipetakan seperti ini, Pak. Dikapling-kapling berdasarkan lokasinya masing-masing. Ini yang disebut sebagai koordinat horizon. Koordinat horizon itu dimulai dari mana? Dari utara. Sana Pak, utara. Ya, utara. Jadi utara itu 0. Ya, utara adalah 0. 90. O, terus urutannya adalah UTSB. Jadi utara, timur, selatan dan barat. Timurnya 90, selatannya 180, di sana 270. Nah, oleh karena itu nanti kalau pada saat pengukuran arah kiblat kita harus bisa secara kasar menebak arah kiblat itu kemana. Oh, arah kiblatnya 290 kurang lebih. Berarti dari arah 70 ditambah 7 derajat kan gitu ya. Nah, itu kita harus familiar di situ. Sehingga ketika kita mengukur kok hasilnya berbeda dengan estimasi kasar kita, itu harus dicek. Ya. Nah, karena itu dikenal dengan istilah zenit. Titik di atas dikenal dengan istilah zenit. Nah, dari ufuk sampai ke atas itu 90 derajat. Ini ada berapa garis, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi setiap garis ini 10 derajat, Pak. Jadi kalau misalkan coba lihat bintang yang di ketinggian kurang lebih 22,5 misalkan gitu atau 22 derajat, di mana, Pak? Di satu. Nah, ini banyak kan? Ya. Maka kita butuh azimut berapa? Oh, azimutnya adalah sekitar 200 berapa? Ini kalau di selatan itu berapa? 180. Terus tambah 10, 90. terus tambah 10, tambah 10, 36. ya itu berarti 30 kan? 210 berarti kurang lebih 215. Jadi Bapak bisa tahu bintang mana yang saya maksud? Yang terang itu, gitu ya. Nah, terang. Terus perhatikan bintangnya itu dari waktu ke waktu dia bergerak, Pak. Ya kan? Kenapa bergerak? Kok nggak diam? Karena bintang sebagaimana matahari itu juga bergerak terbit terbenam. Ya kan? Akibat rotasi bumi kita. Gitu ya? Jadi terbit tenggelam itu akibat bumi kita yang berotasi, bukan akibat bintang. Kita lihat lagi. Nah, fenomena terbit terbenam ini siang malam ini sebenarnya menarik, Pak. Orang dulu gitu ya, melihat terbit terbenam benda langit itu sudah langsung tahu bumi kita tidak datar. Ya. Karena kalau bumi kita datar tidak bisa menjelaskan fenomena terbit terbenam. Apalagi
Tapi konsep bumi datarnya itu mataharinya muter itu. Kapan terbenamnya? Kan gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat di Al-Quran sebabnya ada fenomena terjadi terbenam disinggung berkali-kali ya, karena memang di situ kalau kita berpikir mau bernalar sedikit, kita tahu bumi kita tidak datar. Itu koordinat ya. Tapi sebelum koordinat, sebenarnya orang mengenali bintang itu satu dari terangnya, kemudian dengan menghayal dari satu titik ke titik lain dihubung-hubungkan, yang kemudian kita kenal dengan nama rasi bintang. Gitu ya. Jadi rasi itu orang tahu nih, khayalnya kayak apa sih gambarnya gitu ya. Nah, kita bisa simulasikan seperti itu. Zodiak. Jadi ini yang kita kenal dengan nama konstelasi, apa namanya? Rasi bintang. Rasi bintang gitu ya, atau dengan istilah lain buruj. Ya. Zodiak itu hanya sebagian kecil dari buruj. Ya. Nah, yang bedakan zodiak dengan buruj adalah zodiak itu merupakan buruj atau konstelasi yang dilewati matahari. Coba dimunculkan ekliptikanya, Mas. Nah, ini ya. Ekliptika ini, garis ekliptika ini adalah garis lintasan matahari. Jadi orang dulu itu mengamatinya tahunan, Pak, untuk bisa tahu apa namanya garis ekliptika ini. Ekliptika ini tahu dari pengamatan yang sangat panjang. Tidak semua ada ekliptika. Semuanya khayalan, enggak ada itu garisnya di langit yang ada. Tapi orang bisa paham. Nah, lewat Cancer, lewat Gemini, gitu kan? Lewat Leo, lewat Virgo, lewat Libra, gitu kan? Itu yang kita sebut sebagai zodiak. Ya. Kalau dikatakan bintangmu apa? Biasanya gitu ya anak-anak gitu. Bintangnya adalah Sagittarius. Artinya pada saat kita lahir, secara zodiak ini harusnya matahari ada di Sagittarius. Ya. Jadi kalau misalkan nyari saya bintangnya Virgo, jangan dicari di hari kelahiran, enggak ketemu. Kenapa? Karena Virgonya ada di posisi matahari. Nah, gitu ya. Oke. Padahal semuanya ini banyak nih, Pak. Itu ada Aquarius, Capricorn, Polan, wah lengkap lah kayak kebun binatang di sini. Kasih nama itu disepakati, Pak. Disepakati di sebuah forum yang namanya IAU, International Astronomical Union. Jadi seluruh dunia ini punya komunitas astronomi, dan kita di dalam komunitas itu yang menyepakati nama-nama dari rasi-rasi ini. Setiap daerah punya rasinya masing-masing. Kita nggak ada namanya apa Orion itu nggak ada, tapi kita kenal Waluku. Ya. Corona ya. Kita nggak ada itu Salib Selatan, tapi kita ada layang-layang. Itu sama. Nah, kemudian disepakati dikasih nama sebanyak 88 area di langit ini. Jadi kalau nanti Bapak mau pesan langit di Abling, ya, langit di Abling. Oke. Nah, terus kita coba lihat harinya diputar, Mas. Harinya dari hari ke hari itu dihilangin dulu, terus tanggalnya dimunculin. Nah, jadi yang bintang-bintang ini, nah, coba hari tambah hari, tapi jam tetap. Hitam-hitam kayak gugusan apa Tapi ya? kan Milky Way itu, Bima Sakti itu adalah, jadi kita itu, nah ini termasuk unik. Jadi kenapa astronomi itu adalah, atau ilmu falak itu merupakan ilmu yang disandarkan pada hasil observasi. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau teori kita tidak sesuai dengan observasi, maka yang disarankan adalah teorinya. Gitu ya. Jam itu merupakan bentuk model, itu kan? Tanggal, kalender itu merupakan bentuk model dari apa? Dari pergerakan benda langit. Coba dimunculin ekliptika tadi, Mas. Kalau misalkan matahari di situ sudah ada September, Oktober, November itu kan ya? Posisi itu, Agustus itu didefinisikan berdasarkan posisi matahari. Jadi kalau misalkan sekarang kita bulannya bulan apa nih, Pak? Maret. Nah, Maret kan? Tapi matahari posisinya di posisi yang November itu, maka yang salah adalah Maretnya. Dulu kejadian Masehi, sehingga ketika ada perubahan kriteria, gitu,
dirubah waktu itu tanggal 4 Oktober, besok bukan tanggal 5 tapi tanggal 15. Tapi bulan sama. Bulan yang sama, masih bulan yang sama. Karena memang secara hisabnya, secara hitungannya pergeserannya hanya sekitar 10 hari. Jadi dampaknya apa? Dampaknya perayaan ibadahnya umat Nasrani dalam hal ini tidak sesuai dengan fenomena langit. Hari ada di vernal equinox. Kok pas tanggal Paskah mataharinya tidak di vernal equinox? Apa itu vernal? Nanti kita lihat simulasinya. Maka yang disalahkan adalah kalendernya. Jadi perubahan kalender, begitu kita tahu kalendernya keliru, nggak sesuai, dirubah saat itu juga tidak apa-apa. Sama seperti halnya Ramadan besok itu, kriterianya dirubah. Nanti saja nunggu Januari, nggak usah nunggu-nunggu. Kalau saya saat ini kita yakin itu tidak betul, betulin. Apalagi itu disandarkan untuk keperluan ibadah. Gitu ya. Orang Nabi aja sholat, kiblatnya dirubah, saat itu dirubah nggak? Saat ini adalah gambaran langit kita di sini. Indonesia ini. Indonesia pun di sini, di Manoong, gitu ya. Beda tempat, tinggi bintang tadi, Pak ya. Beda-beda, Pak. Seperti halnya matahari. Sekarang matahari kita di sini. Untuk orang lain, matahari tingginya beda. Arah geraknya beda. Nah, seperti ini. Koordinat ekuator. Sekarang miring ya. Ini koordinat ekuator, Pak. Sekarang perhatikan kalau saya simulasikan, percepat sedikit, pelan-pelan, Mas, simulasinya. Nah, oke. Bintang dan garis-garisnya berubah nggak? Stop. Terhadap garis berubah nggak? Tidak berubah. Kalau yang tadi Berubah. Ya. Karena yang tadi itu adalah koordinatnya lokal. Sedangkan ini koordinatnya adalah ke seluruh. Jadi kita ketika membuat membuat atau menyatakan itu ada bintang koordinatnya sekian, maka orang udah tahu, oh yang dimaksud bintang itu. Tapi kalau saya katakan bintangnya tinggi sekian, azimut sekian, itu lihatnya dari mana? Paham? Ya. Karena lihat beda tempat, tinggi sama azimutnya beda. Ya, tapi begitu kita mengacu pada koordinat ekuator, itu loh koordinatnya RA deklinasi sekian, pasti objeknya sama. Ya. Kenapa? Karena koordinat ini seolah-olah ditempelin ke langit sana itu. Ya, jadi koordinat ekuator itu seperti nempel ke bintang. Kalau koordinat alta azimut itu nempel ke kita, bumi. Jadi kita koordinatnya dia, pendalamannya bergerak. Jadi kalau yang Ya, paham ya? Jadi, nah, ya, ini merupakan basic yang nanti kita akan lihat lagi di ruangan. yang satu azimut. Oke, tapi sekarang kita memahami dulu fenomenanya, karena kalau enggak kita ngitung bingung, Pak. Ini yang dihitung apa? Fenomenanya yang mana? Baik, sampai sini ada pertanyaan. Koordinatnya matahari itu dalam satu hari jadi, Mbak. Nah, kita coba putar, Mas, sampai siang hari matahari terbit. Oke, pupuk di sana cerah, gitu. Menjelang subuh. Nah, subuh kan? Yang fajar mana Pak? Ya, baca ya. Ada, tapi tidak terlalu kelihatan di simulasinya ini, Pak. Kalau yang di Semarang lebih bagus, Pak, ini planetarium. Nah, ya kan? Ini matahari itu di sini, Pak. Dia tuh nempel aja, Pak. Jadi dia nempel di dua koordinat. Satu koordinatnya ekuator, satu lagi yang merah itu garis merah. Jadi Januari harus di sana, Februari di sini, Maret kan? Jadi matahari di bulan Maret. Nanti April dia pindah di sini, Mei pindah di sini, Juni pindah di sini. Jadi posisinya pindah-pindah, Pak. Geser terhadap ekliptikanya ini, tapi dia selalu ada di ekliptikanya. Agak ke selatan, agak ke utara. Muter ke sini. Tuh. Berarti Ya kan? utara. Ini agak kan ke utara. Iya, agak ke utara. Rata. Bisa. Sampai malam saya tadi harusnya ada Jupiter terbit, cuman nggak kelihatan. Ini
ini sudah masuk ke posisi bulan belum, Pak? Belum. Belum. Ini masih siang hari. Enggak, maksudnya tayangan ini Hah? masuk ke posisi Bulan bisa. ya hilal atau apa kali itu? Bisa. Hanya kalau hilang nggak bisa karena apa? Karena di situnya keron. Oh. Karena itu. Jadi bulan itu hilang. Besok ditutup aja kalau anu, Pak. Nah ini, Busur akan ditutup. nah set stop. Stop. Ini yang terang apa mas? Bulan. Hmm? Bulan. Coba diklik. Apa itu? Bulan. Bulan. Ya. Coba geser tambah 1 hari. Perhatikan posisi bulan naik kan? Nah, ya kan? Naik kan? Oke, stop. Di zoom. Go to. Purnama ini. Bulannya apa? Deketin lagi mas, pakai kursor. Nyampe ke bulan. Besarin lagi. sekali ya. Besarin lagi. Mendarat di Stop. bulan nih, mendarat. Oke. Ya. Jadi karena proyektor ini menggunakan sistem spherics dan itunya bulat, kita perbesar gini bulan tetap kelihatan bulat. Kalau enggak, bulannya enggak kelihatan bulat. Lengkung. Ini aja. Nah ini bulan Pak, permukaannya bisa kita lihat detail. Zoom out, fotonya diklik, langsung. Nah, ya. Perhatikan Pak, bulan itu terhadap ekliptika nggak jauh-jauh Pak. Ya, paling jauh 5 derajat. Ya. Jadi paling jauh 5 derajat. Selalu ngintili Dari garis garis matahari. ini, garis lintasan matahari ya. Itu namanya bidang ekliptika. Kenapa disebut bidang ekliptika? Karena kalau bulan berada tepat di garis ekliptika itu akan terjadi gerhana. Gitu ya. Jadi bulan tepat di ekliptika akan terjadi gerhana. Itu makanya kita akan lihat gerhana. Jadi biasanya begitu gerhana itu ada musim gerhana itu. Gerhana itu gerhana lagi, nah lagi itu urut-urutan. Cuman tempatnya beda-beda. Bulan lagi Pak, baru ada gerhana di tempat lain. Nah, itu. Baik, jadi ini salah satu media untuk menjelaskan fenomena biar kita lebih terbayang. Harapannya lebih mudah memahaminya ini lewat seperti ini. Meskipun kita juga bisa melihat film di sini Pak, bukan yang film dari NASA saja, yang ke universe Pak, apa namanya, ke center of the universe, yang aslinya ya. Suaranya adalah A red and rocky landscape, ini similar to the Seperti kita. Sahara bukan Mars, meskipun mirip seperti Mars tapi ini bukan Mars. Atacama Desert. Dari film 300 Itu yang putih-putih di sana itu Pak, ujung itu Pak, itu observatorium. Jadi biasanya observatorium memang dibangunnya jauh dari tempat penduduk. On a mountain Observatorium jauh dari 2,600 tempat meters penduduk. high, Kenapa? Karena far away from city lights, observatorium itu sensitif this terhadap very getaran large dasarnya. telescope has the best view of the night sky Indonesia sedang bangun anywhere observatorium on di Earth. Kupang. The telescopes encased in these Yang gigantic observatoriumnya, globes are the most powerful and advanced jadi ever kalau built. satu tempat itu bagus, biasanya negara-negara atau banyak negara yang akan membangun observatorium di situ. Itu miliki-milikinya Pak ya. Dan ini foto Pak, kalau ini foto, kalau tadi simulasi loh. Kalau ini foto. Jadi memang titik-titiknya ini memang titik-titik hitam. Jadi yang semua ini yang langit-langit ini sampai sini itu asli. Artinya yang padat ini itu memang banyak hitam. Dan ini kita tadi yang rasi tadi kita mengenal rasi. Yang menarik itu astronom mengamati di arah ekornya Sagittarius ini Pak. Teropongnya ini di bawah itu mengamati sana. Scorpion. Nah ini sekarang simulasi kita akan naik ke atas. Just 2 of the 88 that creep across Kalau the yang night posisi pegangan sky. Pak. Kita akan naik terus. Wah, kayak naik kita ya. Wah,
Awas pegangan, awas pegangan. Kalau anak-anak TK bapak saya ajak tangannya Pak. Jadi merasa terbantu. Superman, Pak. Ya. Bintang kita masih masuk lagi ke atas. Video ada ya. Jadi yang diamati itu sejarah yang sangat kecil di sana, Pak. Berapa ya kita? Lalu ketujuh ini masih masuk lagi. Bukan tanah. Ini lagi Miro jadi. Nah, ini bintang-bintang ini ada sejumlah bintang di langit itu yang menarik perhatian. Kenapa? Karena dia geraknya ada gerak sendiri, Pak. Bintang ini jumlahnya ratusan, yang dia gerak. Ini tidak secepat ini, Pak. Ini dipercepat ini dari tahun ke tahun ini. Dia bintangnya kok geraknya kok aneh gitu. Tidak beraturan. Apa yang menyebabkan gerak itu gitu kan? Dianalisa, dihitung. Oh, itu hanya bisa terjadi kalau di pusat karena ada sebuah pusat massa yang luar biasa besar. Nah, ini model geraknya lintasan-lintasan. Ada sesuatu di tengah yang kita sebut sebagai black hole. Itu asal-muasal orang yang mengamati atau istilah black hole itu karena dia ada, tapi nggak bisa dilihat. Ada tahu dari mana? Dari tadi gerak bintang-bintang yang lain itu menjelaskan. Biasanya black hole itu ada di pusat galaksi. Seperti galaksi Bumi Sakti kita itu pusatnya ada black hole yang sangat besar yang mengikat semua miliaran bintang itu bisa berotasi terhadap pusat. Nah, ini bintang-bintang yang bergerak itu mengitari. Kalau terlalu dekat, bintangnya hancur. Bukan jadi megang, hancur aja. Jadi disedot materinya.